Langkah menuju harapan. Pagi itu, Andra berlari kecil di trotoar sempit. Jas pinjaman dari tetangganya sedikit kebesaran. Sepatu kulit yang sudah mengelupas menimbulkan bunyi gesek tak enak. Tapi ia tetap menatap lurus ke depan. Hari ini adalah wawancara kerja yang sudah ia tunggu berbulan-bulan. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya jatuh sakit, Andra bekerja serabutan. Kadang jadi kuli panggul di pasar, kadang membantu di bengkel motor. Tapi ia tahu, itu semua tak cukup. Ia butuh pekerjaan tetap untuk bisa menyelamatkan ibunya. Bismillah, semoga ini jalannya. Gumamnya sambil menggenggam map berisi ijazah dan dokumen. Di halte, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti mendadak. Dari dalam, seorang wanita muda keluar panik. Kakinya terkilir, lalu berusaha menahan seorang pria yang merampas tasnya. Andra spontan berlari menghampiri. "Lepaskan!" teriaknya. Ia menarik lengan pencuri. Terjadi pergumulan singkat. Akhirnya pencuri kabur. Tas itu selamat. Wanita itu terduduk. Wajahnya pucat. "Terima kasih, aku gak tahu harus gimana," katanya sambil menahan sakit di pergelangan kaki. Andra menghela nafas. Jam di tangannya menunjukkan sudah hampir waktunya wawancara. Jika ia terus di sini, ia pasti terlambat. Namun melihat wanita itu kesulitan berdiri, hatinya tak tega. "Biar saya antar ke klinik," kata Andra. "Tapi, bukankah kamu ada urusan?" "Tidak apa-apa, kesehatanmu lebih penting." Andra pun membantu wanita itu masuk ke taksi dan menemaninya ke klinik terdekat. Ia duduk di ruang tunggu, menatap jam yang terus berdetik. Dalam hati ia tahu, kesempatan besar mungkin telah hilang, tapi entah kenapa, ia tidak menyesal. Kesempatan yang hilang. Setelah wanita itu selesai dirawat, Andra baru sadar sudah lebih dari 1 jam berlalu. Ia bergegas ke gedung perusahaan tempat wawancara. Tapi di meja resepsionis, ia hanya mendapat jawaban dingin. "Maaf, wawancara sudah selesai. Kandidat sudah dipilih." Andra terpaku. Ia berusaha menjelaskan, tapi resepsionis menggeleng. "Aturan perusahaan ketat, tidak ada toleransi." Ia melangkah keluar dengan langkah berat. Hatinya hancur, tapi ia tidak menyesal. Ia menolong seseorang, dan itu sudah cukup. Dalam perjalanan pulang, Andra terus berpikir, bagaimana ia akan menjelaskan ini pada ibunya? Bagaimana ia bisa membayar obat bulan depan? Namun tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal masuk. "Halo, ini Andra?" Suara lembut seorang wanita terdengar. "Ya, saya sendiri." "Aku, wanita yang kamu tolong tadi. Bisakah kita bertemu lagi? Aku ingin berterima kasih dengan benar." Andra sempat ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Ia tidak tahu pertemuan kedua ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan kedua. Keesokan harinya, Andra duduk di sebuah kafe sederhana di pusat kota. Ia datang dengan pakaian seadanya, masih mengenakan kemeja lusuh dan celana yang warnanya mulai pudar. Ia sempat gugup. Takut wanita itu kecewa melihat penampilannya. Tak lama pintu kafe terbuka. Wanita itu masuk dengan langkah anggun, meski kakinya masih diperban. Ia tersenyum ketika melihat Andra melambaikan tangan. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil duduk. "Namaku Aruna." "Andra," jawabnya singkat. Mereka berbincang ringan. Aruna menanyakan banyak hal tentang kehidupan Andra. Ia hanya menjawab sejujurnya, tentang ibunya yang sakit, tentang kerja serabutan, dan tentang wawancara kerja yang ia lewatkan demi menolong Aruna. Aruna menatapnya lama. "Jadi, kamu batal wawancara karena aku?" Andra tersenyum hambar. "Iya, mungkin memang belum rezeki saya." Aruna menggenggam tangannya, membuat Andra terkejut. "Kalau begitu,
Biar aku yang ganti rugi. Aku akan carikan kamu pekerjaan. Andra tergelak kecil. Tidak perlu. Aku tolong kamu bukan untuk balasan. Tapi aku ingin. Kamu berbeda dari orang lain yang pernah kutemui. Tatapan Aruna dalam, membuat Andra salah tingkah. Tanpa ia sadari, sebuah benih kecil mulai tumbuh di hatinya. Benih yang kelak mengubah jalan hidupnya selamanya. Undangan misterius. Beberapa hari kemudian, Andra menerima pesan singkat dari Aruna. Datanglah ke alamat ini jam 7 malam. Jangan khawatir, ini penting. Andra penasaran. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, masih yang lusuh itu, dan berangkat dengan hati berdebar. Sesampainya di alamat yang tertulis, ia terperangah. Sebuah gedung pencakar langit megah berdiri menjulang, dengan logo perusahaan besar, A Group Corporation, konglomerasi terkenal di kota. Aruna kerja di sini, gumamnya. Seorang resepsionis menyambutnya dengan ramah. Anda Tuan Andra, silahkan naik. Nona Aruna sudah menunggu. Di lantai tertinggi, pintu lift terbuka. Andra melihat ruang kantor luas dengan pandangan kota yang berkilauan. Di balik meja besar, Aruna duduk dengan percaya diri. Bukan sekedar karyawan, ia tampak seperti pemimpin. Andra, selamat datang di kantorku, ucap Aruna dengan senyum misterius. Andra terdiam. Ia tidak membayangkan wanita yang ia tolong ternyata berada di puncak dunia bisnis. Rahasia yang terungkap. Anda bos di sini? Tanya Andra gugup. Aruna tertawa kecil. Ya, aku direktur utama A Group. Perusahaan ini milik keluargaku dan aku yang memimpinnya sekarang. Andra hampir tak percaya. Ia merasa seperti orang kecil yang nyasar ke dunia para raja. Kalau begitu, kenapa kamu ada di jalan waktu itu? Aku kabur dari rapat. Kadang aku lelah jadi pusat perhatian. Aku ingin merasa jadi orang biasa, dan di sanalah aku bertemu kamu. Andra menunduk. Kalau tahu kamu orang penting, aku mungkin gak berani mendekat. Aruna tersenyum lembut. Justru itu yang membuatmu berbeda. Kamu menolongku tanpa pamrih. Itu yang jarang kutemui. Aruna lalu membuka map di mejanya. Andra, mulai besok kamu kerja di sini. Aku butuh orang jujur sepertimu. Andra kaget. Tapi aku gak punya pengalaman. Aku bisa ajari. Yang penting aku percaya kamu. Hati Andra bergetar. Dari seorang pemuda miskin yang kehilangan kesempatan wawancara, kini ia diberi peluang langsung oleh seorang direktur utama. Hidupnya mulai berubah. Ujian pertama. Hari pertama kerja, Andra penuh semangat. Namun tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Banyak karyawan sinis melihatnya. Siapa anak baru ini? Kenapa bisa langsung dekat dengan direktur? Bisik mereka. Andra menunduk, mencoba membuktikan dirinya lewat kerja keras. Ia rela lembur, belajar dari nol tentang bisnis, bahkan membantu pekerjaan yang bukan bagiannya. Namun semakin ia bekerja keras, semakin banyak yang iri. Seorang manajer licik bernama Surya mulai mengincarnya. Pemuda miskin seperti dia tidak pantas ada di sini, bisiknya kepada staf lain. Suatu malam, Andra dituduh menghilangkan dokumen penting. Surya menuduhnya terang-terangan di depan rapat. Andra pucat. Ia benar-benar tidak tahu apa-apa. Aruna menatapnya, lalu berkata, "Aku percaya Andra tidak bersalah. Buktikan." Itu menjadi ujian pertama Andra. Dengan tekad kuat, ia mencari kebenaran. Akhirnya, ia menemukan bukti Surya yang menyembunyikan dokumen. Nama Andra pun bersih. Sejak itu, perlahan orang mulai menghormatinya. Cinta yang tumbuh. Kebersamaan Andra dan Aruna semakin erat. Mereka sering bekerja lembur bersama, berbagi cerita, bahkan tertawa di tengah tekanan. Aruna kagum pada ketulusan Andra, sementara Andra terpesona oleh kekuatan sekaligus kelembutannya. Tanpa mereka sadari, perasaan cinta tumbuh. Namun cinta itu tidak mudah.
Keluarga besar Aruna menentang hubungan mereka. "Dia hanya pemuda miskin. Bagaimana bisa sepadan denganmu?" ujar pamannya yang juga salah satu dewan direksi. Andra mendengar itu, hatinya sakit. Ia hampir menyerah. Tapi Aruna menggenggam tangannya. "Aku tidak peduli masa lalumu. Aku hanya peduli siapa dirimu sekarang." Kata-kata itu memberi Andra kekuatan. Ia berjanji akan membuktikan bahwa cintanya layak diperjuangkan. Hidup yang berubah. Beberapa bulan kemudian, Andra tidak lagi pemuda miskin yang hidup serabutan. Ia tumbuh menjadi tangan kanan Aruna, dipercaya memimpin proyek besar. Kejujuran dan kerja kerasnya membuat banyak orang akhirnya menghormatinya. Hari itu, di sebuah acara perusahaan yang megah, Aruna berdiri di samping Andra. "Inilah pria yang dulu menolongku di jalan. Tanpa dia, mungkin aku tidak akan berdiri sekuat sekarang." Para hadirin bertepuk tangan. Andra menatap Aruna dengan mata berkilat. "Aku bukan siapa-siapa ketika pertama kali bertemu kamu. Tapi sekarang aku tahu, hidupku berubah karena satu keputusan, memilih menolongmu." Aruna tersenyum. "Dan aku tahu, aku tidak salah memilihmu." Malam itu, di bawah cahaya lampu kota, Andra menggenggam tangan Aruna. Dari seorang pemuda miskin yang hampir kehilangan segalanya, ia kini berdiri sebagai pasangan sang direktur. Hidupnya benar-benar berubah selamanya.